Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up? How are you, students? Fine, right? Hopefully, all of you are in good condition. Amin. But wait, Indah, what's wrong with you? Are you getting sick? Oh, you are not getting sick. Alhamdulillah. Okay, students, before we start our class today, let's start by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now who is absent today? Okay, let me check your attendance first ya. Okay, for the first, Indah, ya. Wulan, okay. Fitri, okay. Khalid, Abdullah, okay. Ryan, okay. But Ryan, why you didn't come last week? Kenapa kamu kemarin gak datang? Ada keperluan? Ada kepentingan? Oh, I see. Okay, later don't do it again ya. Okay, students, do you still remember our topic yesterday? Okay, good. What is that? Okay. And now, before we continue our topic today, who wants to guess? Our topic today. What is our topic today? No one knows? Okay. Before we continue, Miss ada satu gambar. Nah, kalian nanti menebaknya. Okay? Coba tebak gambar ini. Coba kalian deskripsikan gambar ini. I will give you 1 minute to answer it, okay? And please give a brief explanation about this picture, okay? Okay, who wants to answer? Raise your hand, please. Okay, Indah. Yeah? Okay. The first house. Indonesia is okay, no problem. Okay, dalam bahasa Indonesia aja. Okay. Rumah yang pertama lebih kecil daripada rumah yang kedua dan ketiga. Okay. Any others? Yang lain? Rumah yang ketiga paling besar di antara yang lain. Okay, good. Bagus. Nah, dari contoh gambar tadi, itu termasuk ke dalam materi yang akan kita bahas nanti. Ada yang bisa menebaknya? Oke. Nah, sekarang, our topic today is degree of comparison. Ada yang tahu degree of comparison itu apa? Oke. Degree of comparison. Please open your book and about the material degree of comparison. Oke. Jadi, degree of comparison itu merupakan sebuah kalimat yang digunakan untuk membandingkan hewan, benda, ataupun sifat, ataupun fisik dari seseorang. Nah, dari contoh yang Miss kasih di awal tadi, itu merupakan salah satu bentuk kalimat perbandingan, ya kan? Tadi yang pertama Indah bilang, rumah yang pertama lebih kecil daripada rumah yang kedua dan ketiga. Terus kemudian tadi Wulan juga menjawab, rumah yang ketiga itu paling besar di antara yang lain. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat perbandingan. Sekarang, Miss mau ngasih penjelasan lebih lanjut tentang apa sih itu degree of comparison dan apa saja tipe-tipenya dan cara penggunaannya. Okay? There are 3 types of degree of comparison. First is positive degree. The second is comparative degree. And the third is superlative degree. Coba diulang. Apa aja tadi? Pertama, positive degree.
Yang kedua, comparative degree. Yang ketiga, superlative degree. Good. Kita lanjut ke yang pertama dulu, positive degree. Nah, positive degree itu ada yang tahu arti dari makna definisi dari positive degree? Jadi, positive degree itu merupakan sebuah kalimat perbandingan setara. Loh, kok setara, Miss? Ya, karena yang dibandingkan itu merupakan hal-hal yang sifatnya sama. Misalkan, di contohnya itu ada kalimat Rina sama cantiknya dengan Rini. Nah, itu yang dibandingkan cantiknya. Jadi itu setara. Nah, ciri-ciri dari positive degree itu rumusnya, patternnya itu ada as, adjective, as. Jadi sama. Nah, langsung ke contoh aja ya. Misalkan tadi dari contoh Rina sama cantiknya dengan Rini diubah, ditranslate ke Inggris, ke bahasa Inggris. Jadinya Rina is as beautiful as Rini. Repeat. Rina is as beautiful as Rini. Jadi di situ ada patternnya. Yang pertama itu ada Rina. Rina itu sebagai subjek, is sebagai verb, dan as itu tetap as, setara kan, karena kan kita perbandingan setara. Kemudian beautiful adjective, terus as lagi, terus Rini itu sebagai noun or pronoun. Ya, jadi ciri utama dari positive degree itu ada as. Ciri utamanya itu adjective, kata sifatnya itu diapit oleh dua as, adjective as. Kemudian juga yang kedua, ada selain as, adjective as, itu ada the same. Nah, contohnya di situ ada my house is the same height as his. My house is the same height as his. Jadi my house di situ sebagai subjek, is sebagai verb, the same, ya tetap the same karena itu merupakan ciri-ciri dari positive degree. Kemudian height itu nounnya, as tetap as, and his itu noun or pronoun. Oke, you get it? Oke, coba kalian buat contoh tentang positive degree. Oke, the next is comparative degree. Nah, dari tulisannya saja kita sudah tahu comparative degree, compare, membandingkan. Nah, namanya juga perbandingan kan ya. Nah, comparative degree, sebelum itu ada yang mau jawab comparative degree itu apa? Ya, Wulan? Oke, membandingkan dua hal atau lebih, membandingkan dua hal yang berbeda. Oke, any others? Oke, jawaban Wulan benar. Oke, contoh dari comparative degree itu kita ambil contoh di awal tadi ya, contoh gambar tadi biar nggak susah-susah. Nah, dari gambar tadi kita bisa lihat comparative degree itu kan membandingkan. Dari ketiga gambar itu, coba kalian buat perbandingan. Rumah yang pertama lebih kecil daripada rumah yang kedua dan ketiga, atau rumah ketiga lebih besar daripada rumah yang ke-1 dan kedua. Nah, itu namanya comparative degree, membandingkan. Nah, contohnya kalau di bahasa Inggris kan berarti the first house is smaller than the second and the third house. The first house is smaller than the second and the third house. Jadi di situ the first house itu sebagai subjek, terus is tetap sebagai verb, kemudian smaller. Nah, ciri-ciri dari comparative itu ada adjective ditambahi er, smaller. Kemudian than, smaller than the second and the third.
The second and the third itu sebagai noun and atau pronoun. Kemudian kalau di comparative degree itu ada pembedanya. Kalau misalkan satu suku kata, misalkan tadi small, itu tambahannya er plus than. Tapi kalau misalkan lebih dari dua suku kata, misalkan excellent atau beautiful, nah itu akan ada beautiful, ada 3 suku kata, yaitu pakainya more beautiful than, bukan beautifuler tapi more beautiful than. Okay, you get it? Next is superlative degree. Nah, kalau yang superlative degree ini merupakan perbandingan yang paling di antara yang lain. Jadi misalkan tadi contohnya, contoh rumah tadi, yang paling kecil mana, yang paling besar mana? Nah, yang paling kecil rumah yang pertama, yang paling besar rumah ketiga. Nah, itu namanya perbandingan paling di antara yang lain. Jadi contohnya misal dari gambar tadi, rumah yang pertama yang paling kecil ya. Dari ketiga rumah tersebut, rumah pertama adalah yang paling kecil. Nah, kalau di bahasa Inggriskan berarti of the 3 house, the first house is the smallest. Is the smallest. Nah, the smallest itu merupakan ciri-ciri dari superlative degree. Jadi, ditambahi est. Terus dalam superlative degree juga itu ada pembedanya. Ada kalau misalkan suku kata pakainya apa, kalau yang 2 suku kata atau lebih itu pakainya apa. Kalau yang satu suku kata, misalkan tadi small, itu kan tambahnya est, tapi di depannya ditambahi the smallest. Nah, the adjective plus est. Kemudian kalau yang lebih dari 2 suku kata itu the most plus adjective. Jadi misalkan expensive, the most expensive. Nah, jadi bukan expenses, bukan ya. Jadi kalau yang 2 suku kata itu depannya dikasih the most expensive. Jadi contoh kalimatnya misalkan tasku paling mahal di antara tas yang lain. My bag is the most expensive than the others. Any question? Not yet? Okay, after this you have to find out some example of degree of comparison in the school area. Jadi nanti kalian temukan perbandingan-perbandingan, contoh perbandingan yang ada di sekolah ini, include positive degree, comparative degree, or superlative degree. Jadi nanti kalian temukan dari contoh ketiga itu. Okay, I think enough for today, and that's all our study today. I do apologize if I have many mistakes. Semoga materi yang kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat buat kita sendiri dan buat orang lain juga. And thank you for your nice attention. Dan juga buat kalian murid-muridku, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan tetap semangat. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.